Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda kelas 12. Semoga dalam keadaan sehat dapat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini masih membahas di bab 2 tentang cerita sejarah. Nah, pertemuan sebelumnya, cerita sejarah membahas pengertian, fungsi, dan struktur cerita sejarah. Pada hari ini, cerita sejarah membahas tentang kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, untuk melengkapi kriteria analisis di dalam penulisan cerita sejarah atau novel sejarah dapat dengan mudah dipahami dengan mencermati kaidah-kaidahnya. Nah, jadi Ananda, kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah ada 6. Yang pertama, menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Kata benda atau kata ganti yang dimaksud, misalnya menyebutkan nama kota tertentu, tempat tertentu, nama kota tertentu, objek tertentu, atau merujuk pada kata ganti tertentu. Contoh, bahasa Melayu, pohon apel, anak lelaki. Nah, itu adalah menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Nah, kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan tokoh sentral. Penggunaan tokoh sentral di sini yaitu menerangkan pelaku utama atau tokoh yang menjadi sentral atau pusat dalam cerita. Contohnya, dalam cerita Siti Nurbaya, tokoh sentralnya adalah Siti Nurbaya karena tokoh tersebut diceritakan dari awal sampai akhir cerita dan menjadi pusat cerita. Nah, kaidah yang ketiga, menggunakan kata sifat yang menjelaskan frasa nominal. Maksudnya adalah dalam kalimat tersebut terdapat kata sifat yang menjelaskan gabungan kata atau frasa yang inti di dalamnya berupa kata benda atau nominal. Contohnya, gadis cantik, rumah mewah. Itu adalah kaidah yang ketiga. Kemudian, kaidah yang keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi yang digunakan dapat berupa kata yang menyatakan keterangan waktu, seperti pada, ketika, suatu hari, kemudian, setelah itu, dan ada keterangan tempat seperti ke, dari, di, dan keterangan tujuan seperti untuk, kepada. Nah, kaidah kebahasaan yang kelima, menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau. Maksudnya adalah menggunakan kata-kata tertentu sebagai penunjuk waktu lampau, seperti pada zaman dahulu, dahulu kala, suatu hari. Nah, itu adalah contoh menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau. Kaidah yang keenam, menggunakan frasa adverbial. Frasa ini digunakan untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Contoh, setelah melewati hari yang melelahkan. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah terdiri dari 6 kaidah. Selanjutnya, nilai-nilai dalam cerita sejarah. Nah, nilai-nilai dalam cerita sejarah ada 15. Yang pertama, nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Kemudian nilai sosial atau kemasyarakat, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Kemudian nilai religi atau keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan agama. Selanjutnya, nilai edukasi atau pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari buruk ke baik atau pengajaran. Selanjutnya, nilai estetis atau keindahan,
yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan, atau biasa disebut dengan rasa seni. Selanjutnya, ada nilai etika, yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Nah, selanjutnya ada nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, selanjutnya Nanda, yang kedelapan ada nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Nilai yang kesembilan yaitu nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Dan nilai ke-10 ada nilai psikologis, yaitu nilai yang berkaitan dengan kejiwaan atau psikologis manusia. Dan selanjutnya nilai filosofis, yaitu nilai yang berkaitan dengan filsafat dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada nilai historis atau kesejarahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Dan nilai yang ke-13 yaitu nilai hukum, nilai yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Selanjutnya nilai ekonomi, yaitu nilai yang berkaitan dengan perdagangan status ekonomi atau permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat. Dan yang ke-15 yaitu nilai perjuangan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal perjuangan manusia. Nah, ini adalah pembahasan pada hari ini mengenai kaidah kebahasaan dan nilai-nilai dalam cerita sejarah. Demikianlah pembahasan cerita sejarah pada hari ini. Semoga Ananda dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.